Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Sunardi, channel video pembelajaran informasi seputar pendidikan, komputer, desain, dan life experience. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hewan hayati dan tumbuhan. Yang kedua, mengetahui usaha pelestarian kekayaan hayati, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, mengamati gambar. Yang kedua tadi membuat peta pikiran. Jadi 1, 2, dan 3 ini semuanya tentang usaha pelestarian kekayaan hayati dan hewan. Yang keempat, mengidentifikasi usaha pelestarian kekayaan hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima, melakukan wawancara. Materi untuk pembelajaran 1 ini dapat dilihat di halaman 100 sampai 113. Jadi subtema 3 ini adalah pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pada gambar ada 4 gambar, kita bisa lihat dan bisa bandingkan mana yang termasuk melestarikan kekayaan sumber daya alam dan mana yang tidak. Yang gambar A tentu menjadi bagian dari melestarikan kekayaan sumber daya alam. Bagian B ini menebang hutan sehingga hutannya terlihat gundul. Ini tentu bukan pelestarian, tetapi bisa merusak sumber daya alam. C juga perburuan liar. Bisa saja burung yang diburu ini adalah burung yang dilindungi, yang hampir punah, tapi kemudian diburu itu menjadi bisa merusak kekayaan sumber daya alam. Dan bagian ketiga ini, bagian keempat, reboisasi, menghijaukan kembali atau menanam kembali, ini bagus untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam? Ini ada bacaan sebanyak 4 paragraf tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari alam ini. Silahkan dibaca, ada 4 paragraf, ada di bukunya juga. Boleh juga melihat slide ini, membaca slide ini, skip di video, lalu kemudian dibaca. Karena setelah ini ada tugas kita yang pertama, yaitu mencari ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok dan kalimat utama dari 4 paragraf di atas. Nah, saya ingin jelaskan apa itu ide pokok dan apa itu kalimat utama. Ide pokok itu adalah hal penting dalam pembahasan suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok biasanya lebih pendek daripada kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Kalimat utama hanya ada 1 dalam 1 paragraf. Biasanya terdapat di awal paragraf, tengah, atau akhir paragraf. Selanjutnya ini ada bacaan lagi tentang dampak. Dampak itu artinya akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi ini perbuatan manusia, ada 7 poin ini, 7 nomor, itu memiliki dampak terhadap lingkungan seperti penebangan dan pembakaran hutan. Ini jelas berdampak yang tidak baik terhadap sumber daya alam. Misalnya hutannya akan menjadi gundul. Kalau gundul, datang hujan, bisa longsor, bisa banjir, termasuk hewan-hewan yang ada dalam hutan. Kalau terjadi pembakaran, tentu mereka akan mati. Yang kedua, ini juga sering dilakukan oleh manusia dan tidak baik terhadap lingkungan, ada penggunaan
bahan kimia atau pestisida berlebihan, misalnya menyemprot tanaman dengan pestisida berlebihan itu bisa mematikan mikroorganisme di dalam tanah, di mana mikroorganisme itu sebenarnya bermanfaat untuk menyuburkan tanah, tapi karena menggunakan pestisida yang berlebihan, akhirnya tanahnya menjadi kembali tidak subur, ya. Kemudian yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Apa itu eksploitasi? Pengambilan sumber daya laut yang berlebihan, ya, terlalu berlebihan menggunakan bom, menggunakan penangkap ikan raksasa yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, ya, menyebabkan kematian ikan-ikan yang tidak dibutuhkan. Ikan kecil juga mati, ya, padahal itu tidak dibutuhkan. Ini perbuatan manusia, namanya eksploitasi sumber daya laut. Itu bisa berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Ini juga yang keempat, silahkan dibaca saja. Perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, perburuan liar, perusakan terumbu karang, ya. Ini semua ada di buku kita, siswa tadi. Nah, tugasnya adalah melengkapi peta pikiran. Jadi manusia dan lingkungan ini kalian sudah baca di atas, itu pasti dapat gambaran, ya. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Ya, tadi sudah dijelaskan, manusia itu melakukan ini, akibatnya ini, ya, seperti itu. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungannya? 7 poin di atas itu. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Ya, penting sekali. Manusia bisa hidup atau tidak kalau tidak ada lingkungan, atau lingkungannya rusak, manusia bisa hidup atau tidak, itu dijelaskan di sini. Tentu dengan kata-katamu sendiri. Oke, baik, ada bacaan lagi, bijaklah bermotor, ya, sepeda motor. Silahkan dibaca ini. Ada tugas terakhir dari bacaan ini, yaitu membuat pertanyaan sebanyak 5 berdasarkan bacaan bijaklah bermotor menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya itu misalnya bagaimana, di mana, apa, siapa, kapan, dan seterusnya. Itu semua adalah kata tanya yang tepat. Jangan menggunakan kata-kata lainnya, harus menggunakan kata tanya yang tepat. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.